Allah, hanya saja aku ajarkan kamu dengan yang satu. Allah ajarkan yang satu. Apa yang satu itu? Antaqumu lillah, bahwa kamu bangun untuk Allah. Kita berkeluarga untuk Allah, kita bekerja untuk Allah, kita mencari nafkah untuk Allah, kita ibadah untuk Allah. Apapun yang kita lakukan itu untuk Allah, untuk Allah, bukan untuk selainnya, tetapi untuk kita dapat mencintai Allah, untuk kita dapat mendekati Allah, untuk kita dapat supaya Allah Ta'ala itu sayang dan peduli kepada kita. Maka tauhid tasawuf ini supaya dapat menghilangkan itu selain Allah itu di dalam batin kita. Jangan ada kita ini hubbud dunia. Hubbud mana hubbud dunia ini, ibu, bukan maknanya kita itu harus miskin. Bukan maknanya kita itu harus bajunya jelek, rumah jelek. Makna hubbud dunia ini enggak tersangkut hati kita kepada dunia. Walaupun kita pakai mobil, walaupun kita rumah bagus, pakaian bagus, tapi hati kita bersama Allah. Makanya kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, makna hubbud dunia itu, keluarkan dunia itu dalam batinmu, letakkan di tanganmu. Yang di dalam ini Allah. Dunia itu bukan di sini tempatnya. HP itu di saku kita, bukan dalam hati kita. Uang itu di dompet kita, bukan di dalam hati kita. Rumah itu di luar, bukan di dalam. Jadi mengeluarkan kecintaan kepada selain Allah itu, inilah dengan ajaran tauhid tasawuf, supaya jangan ada yang menguasai diri kita ini selain Allah. Kalau batin kita ini dikuasai oleh selain Allah, maka itulah yang akan kita patuhi. Karena almar'u abdu man ahabba, seseorang itu budak apa yang dia cintai. Kalau yang kita cinta Allah, maka kita budak Allah. Kalau kita cinta uang, maka kita budak uang. Kalau kita cinta istri, maka kita budak istri. Kalau kita cinta suami, maka kita budak suami. Tapi kalau kita budak Allah, maka kita menjadi budak Allah. Maka kalau kita sudah menjadi budak Allah, apapun yang ada ini kita bawa untuk Allah. Anak kita bawa untuk taat kepada Allah. Suami untuk taat kepada Allah. Istri untuk taat. Harta untuk taat. Karena kita sudah menjadi budak Allah. Jadi menghilangkan itu di dalam batin kita. Jangan ada hubbud dunia tersangkut hati kita kepada selain Allah. Ini dengan tauhid. Bukan kayak pemahaman yang disusupkan oleh orientalis ke dalam tasawuf kesufian itu. Gak usah belajar tasawuf, gak usah belajar sufi, itu kolot. Tasawuf itu yang tahu dia zikir, suluk. Gak membawa tamadun, gak membawa kemajuan. Padahal justru sebaliknya, orang yang bertasawuflah orang yang paling membawa kemajuan. Kenapa? Karena dia tidak dapat dipengaruhi oleh apapun selain Allah. Dia nggak terpengaruh dengan setan, nggak terpengaruh dengan nafsu, nggak terpengaruh dengan dunia, dengan apapun. Jadi tasawuf inilah fungsinya supaya kita dapat memperbaiki nafsu kita, memperbaiki nafsu.
Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah mengatakan dalam hadis qudsi, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Musuh terberatmu adalah nafsu yang terletak di antara dua lambungmu. Siapa musuh yang paling berat itu? Nafsu di Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar, kata Nabi. Hari ini kita kembali daripada perang yang kecil, itu perang Badar, perang Uhud, kepada perang yang besar. Apa jihad yang besar itu, wahai Rasul? Adalah perang melawan nafsu. Kalau nafsu tidak mampu kita kuasai, kalau nafsu tidak mampu kita kalahkan, maka bagaimana kita mengalahkan pengaruh luar? Bagaimana kita mengalahkan pengaruh? Kita nggak perlu menyalahkan ini program kafir, ini program ini program itu. Kenapa program-program itu bisa berjalan? Karena musuhnya ini di sini belum dapat kita kalahkan. Jadi memperbaiki nafsu itu, inilah tauhid tasawuf. Jadi tauhid tasawuf itu di antara lain supaya kita dapat memperbaiki nafsu. Karena kenapa? Karena nafsu ini dia mempunyai beberapa akhlak. Ada nafsu ini dia itu akhlaknya ammarah. Jadi kalau ammarah ini nggak ada yang baiknya, jahat semuanya. Kamu nggak usah sembahyang, kamu nggak usah berzikir, kamu nggak usah hadir dalam majlis taklim, kamu nggak usah sedekah, kamu nggak usah ini. Jadi yang mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan itu dikatakan nafsu ammarah. Supaya kita rubah itu akhlak nafsu menjadi nafsu lawamah. Jadi kalau lawamah ini sesekali bagus, sesekali enggak. Waktu enak kawan nasi itu enggak ingat lagi salat. Waktu udah habis uang baru teringat salat. Oh ya Allah, ini bagaimana nih belanja udah enggak ada, uang udah menipis. Dan ingat Allah. Waktu senang enggak ingat Allah. Sesekali hadir ke posko mengaji, sesekali enggak. Itu itu nafsu lawamah. Sesekali dia mau salat, sesekali enggak. Itu nafsu lawamah. Jadi ada baik sesekali, kemudian balik lagi jahat, balik lagi baik. Itu adalah nafsu lawamah. Supaya itu kita rubah itu. Kita rubah dengan supaya menjadi nafsu mulhamah. Jadi nafsu mulhamah ini dia telah dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang zahir. Artinya salat gak tinggal lagi, puasa gak tinggal, dia dah menutup aurat, dia tidak mau lagi melakukan maksiat. Jadi secara zahir, secara lahiriah, dia telah mampu melakukan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan. Ini nafsu mulham. Tapi orang yang nafsu mulhamah ini akhlaknya belum baik. Masih mau juga dia dendam, masih ada kebencian, masih suka marah, masih ada sombong, masih ada ujub, masih ada riya, masih ada hubbud dunya. Akhlaknya belum baik, ibadahnya ada baik, tapi akhlaknya belum.
kemauannya kepada Allah, himmahnya itu nggak kuat. Nah, kalau sakit lutut ada sikit, nggak usahlah lagi kita duduk berzikir. Sakit kepala sikit, malas sekali salat. Kemauannya itu masih lemah. Ini nafsu mulhamah. Supaya kita dapat meningkatkan akhlak itu kepada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini zahirnya dia telah mampu untuk melakukan ibadah dan batinnya telah dapat berakhlak yang mulia. Inilah yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah orang yang bernafsu mutmain. Jadi tauhid tasawuf itu ini yang pertama, untuk memperbaiki nafsu. Yang kedua, tauhid tasawuf itu adalah untuk menghilangkan wujud nafsu, atau bahasa lain untuk menghilangkan wujud diri, atau untuk menghilangkan syirik yang tersembunyi di dalam batin kita. Nah, karena syirik ini Ibu ada dua ya. Syirik ini ada dua. Kalau ada dua syirik ini, berarti dia belum lagi dikatakan orang yang bertauhid. Karena makna tauhid ini bersih daripada kesyirikan. Yang pertama itu dikatakan syirik jali. Arti syirik jali ini syirik yang terang-terang, syirik yang nyata, syirik yang nyata. Apa syirik jali ini? Ini mungkin kepada kita umat Islam nggak ada nih. Dia menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api, ada menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Ini nggak ada nih. Syirik jali ini nggak ada. Yang kedua yaitu syirik khafi. Nah, apa namanya syirik? Mana syirik khafi ini adalah syirik yang tersembunyi di dalam batin kita. Dengan makna kita ada melihat perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Umpama dalam batin kita terlihat siapa yang mampu untuk mematikan kita. Dalam batin kita terlihat yang mematikan corona. Itu syirik khafi namanya. Karena kenapa? Kita melihat corona itu mampu memberikan kematian. Itu syirik khafi. Umpama kita makan. Siapa yang mengenyangkan kita waktu kita makan itu? Apa nasi apa Allah? Adalah Allah. Sebabnya kita nasi. Jadi harus terlihat itu yang memberikan kenyang kita itu bukan nasinya, tapi Allah melalui nasi. Begitu juga kita ini, kita mampu nih hadir duduk malam ini, harus terlihat di dalam batin kita yang memberikan kemauan itu adalah Allah. Yang memberikan kesanggupan itu Allah. Yang menggerakkan kaki kita Allah. Yang menggerakkan tubuh kita dari kampung ke sini itu Allah. Jadi tidak ada perbuatan yang memberi bekas, artinya yang dapat mempengaruhi apapun selain daripada perbuatan Allah. Enggak ada. Orang mau kaya, orang mau miskin, orang mau hidup, mati, dapat enggak dapat, itu semua adalah daripada Allah. Itu semua dari Allah.
Makanya kan ada kita berwirid itu, kita baca setelah salat. Apa kita baca? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak siapa yang mampu mencegah apa yang Engkau berikan. Kalau Allah mau beri, seluruh isi langit dan bumi ini mau mencegahnya nggak mampu. Ini umpama di hadapan saya ini ada kue, ada kue. Siapapun yang mampu untuk, siapapun nggak mampu untuk mencegah supaya kue ini jangan masuk ke mulut saya, nggak ada. Tapi kalau nggak Allah beri, itu mudah saja tuh, mudah saja. Umpama gempa di sini, lagi saya keluar, nggak jadi makan kue. Jadi tidak siapa yang mampu mencegah apa yang Allah beri. Allah memberikan kita kaya, enggak siapa yang mampu miskinkan kita. Allah berikan kita sehat, enggak mampu siapa yang dapat mensakitkan kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak siapa yang mampu memberikan apa yang Allah cegah. Allah enggak ingin untuk berikan kepada kita. Mau orang memberikan seluruh dunia ini enggak mampu. Wala radda lima qadaita. Tidak siapa yang mampu menolak apa yang Allah kehendaki. Ada siapa presiden di dunia ini yang paling kuat, yang mampu menahan corona itu? Enggak ada. Siapa profesor ahli medis yang mampu untuk menahan virus itu? Enggak ada yang mampu menolak itu. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi oleh karena itu, maka inilah yang kita tanamkan dalam batin kita, supaya terlihat di dalam batin kita itu tidak ada perbuatan yang dapat memberi bekas, mempengaruhi selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada sifat yang menentukan selain dari kemauan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'al. Tidak berkehendak kamu kecuali apa yang Allah kehendak. Saya mau mengaji malam ini ke posko, itu kehendak kita. Tapi ternyata sampai di tengah jalan bocor ban kita, sampai di tengah jalan tabrak kita, sampai di tengah jalan jatuh kita. Itu berarti bukan kehendak kita yang dapat menentu, tapi kehendak Allah. Dan tidak ada seluruh alam ini termasuk diri kita yang berdiri dengan sendirinya. Kalau kita belajar akidah itu, dalam sifat 20 itu ada sifat yang keempat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Apa makna qiyamuhu bi nafsihi? Allah itu ada dengan sendirinya, dengan tidak diadakan. Tapi kalau kita qiyamuhu bi ghairi, adanya kita dengan diada. Ada enggak kita ini ada sendirinya? Oh, langit itu ada enggak siapa yang menciptakan dia? Berarti adanya kita ini itu ada dengan adanya Allah, tidak ada dengan sendiri. Maka orang yang ada dengan adanya Allah berarti dia itu tidak mempunyai hakikat wujud. Contohnya begini ibu-ibu, supaya kita cepat paham. Umpama ini ada tiang listrik. Jadi tiang listrik itu di sampingnya ada air. Sehingga waktu kita tengok umpamanya di dalam air itu ada tiang listrik, ada bayang-bayang tiang
Kita tengok dalam air itu ada bayang-bayang tiang listrik. Jadi kalau kita tabrak bayang-bayang itu, tertahan nggak kita? Tidak. Begitulah kita manusia ini. Begitulah kita manusia. Artinya apa? Kita ini nggak mampu apa-apa. Kita ini nggak ada kehebatan apa-apa. Kita ini nggak ada kemuliaan apa-apa. Kita ini nggak ada kekayaan apa-apa. Kita ini dimuliakan orang, dihormati orang, dikagumi orang, ada harga pada orang. Ini bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah tutupi keburukan kita dengan kemuliaannya. Ini contoh malam ini. Kalau dibukakan oleh Allah keburukan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini, mungkin bukan di Medan lagi, saya sudah diusir, saya Aceh. Apa nih, pandai ngomong saja dia. Rupanya lebih parah dia daripada saya. Itu. Kenapa? Karena keburukan saya masih ditutupi oleh Allah dengan kemuliaannya. Ibu umpamanya dihargai oleh anak, dihormati oleh anak, bukan karena kita baik. Kita ini masih jelek, dosa kita banyak, amal ibadah kita tidak menentu, ilmu kita nggak ada, tapi itulah kasih sayang Allah. Allah tutup keburukan kita itu dengan kemuliaan. Jadi apa yang harus kita banggakan kepada diri kita? Jadi jika kita melihat ada perbuatan, ada kemauan, ada kehebatan, ada kebagusan pada diri kita, itu dikatakan syirik khafi. Maka kita harus dapat cepat kembali. Oh, ini saya ada ilmu ini pemberian Allah. Saya ada harta itu pemberian Allah. Saya mampu ibadah itu dengan taufik dan hidayah Allah. Kita mampu berzikir itu adalah dengan daya upaya Allah. Jadi inilah tauhid tasawuf, memperbaiki nafsu dan menghilangkan wujud. Kemudian yang terakhir sebagai materi ataupun bahan ngobrol sufi kita pada malam ini, untuk kita dapat memperbaiki nafsu, menghilangkan wujud nafsu ini harus dengan berguru. Harus dengan guru yang mana? Guru yang nafsunya sudah baik. Kalau umpamanya kita nggak tahu apa penyakit orang, nggak tahu obatnya apa, bagaimana cara meracik obatnya, bagaimana kita menyembuhkan penyakit orang lain. Jadi harus bermursyid, berguru kepada orang yang nafsunya telah bagus, kepada orang yang telah dapat menghilangkan wujud diri, wujud nafsu. Inilah yang dikatakan mursyid yang kamil, mursyid yang arif. Jadi harus berguru. Nggak bisa sendiri kita. Sehingga Imam Ghazali sendiri mengatakan di dalam kitab Riyadhatun Nafsi, beliau memposisikan langkah yang pertama untuk memperbaiki ruhaniyah seseorang itu, supaya akhlaknya bagus, supaya nafsunya baik, imannya kuat, adalah di tangan mursyid yang kamil. Di tangan mursyid. Kalau enggak bisa nih ibu-ibu. Enggak bisa. Jadi itu siapa namanya ulama tasawuf itu yang sering kita dengar? Imam Ghazali. Siapa namanya? Imam Ghazali. Mungkin kita banyak mendengar beliau. Imam Ghazali ini dijuluki dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini artinya dalil Islam. Tidak
sah, tidak diakui kepintaran seseorang pada masa itu kalau belum diakui oleh Imam Al-Ghazali. Begitu hebat beliau. Tetapi ibu-ibu, suatu hari ini Imam Ghazali ini sedang salat. Diikutlah dia itu berjamaah oleh adiknya. Oleh adik. Sedang salat itu adiknya ini mufarakah ya. Adiknya nggak mau lagi ikut, sembahyang sendiri-sendiri. Jadi setelah salat Imam Ghazali ini mengadu. Jadi kenapa kamu nggak mau mengikut saya salat? Dia Imam Ghazali ini ulama besar, muridnya banyak, pengaruhnya besar. Kan malu dia kalau sedang salat nggak diikuti orang, adiknya pula lagi. Maka kata imam adiknya itu, saya nggak mau ikut kamu karena dalam hatimu itu ada darah. Artinya kalau orang salat menanggung darah, maka nggak sah salatnya. Jadi heran Imam Al-Ghazali, ternyata beliau ketika salat itu sedang mengingat-ingat tentang hukum perempuan yang berdarah, yang sedang haid, mutahayyirah. Artinya perempuan yang baru-baru mulai haid. Jadi waktu salat itu bukan Allah yang dia ingat, itu darah. Ini bagaimana hukum darah ini? Ini bagaimana dalilnya? Bagaimana hukumnya? Apa fatwa yang harus kita keluarkan? Itu yang dia ingat dalam salat. Maka kata Imam Al-Ghazali, dari mana kamu belajar ilmu itu? Maka kata dia, saya ada punya guru di sana. Tapi kamu nggak mampu untuk belajar nanti. Dengan keikhlasan beliau, mampu saya belajar. Datanglah Imam Al-Ghazali ini kepada seorang orang tua, yang orang tua ini dia kerjanya tukang jahit sepatu. Jadi datang Imam Ghazali ke situ, Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau belajar. Kata orang tua ini, kamu nggak mampu. Saya mampu. Betul kamu mampu, betul, dengan keikhlasan saya mampu. Kalau begitu, sekarang kamu sapu halaman rumah saya ini. Itu ada tai kerbau di situ, tai kambing di situ, banyak sampahnya situ. Maka Imam Ghazali ini ingin diambilnya penyapu. Kata orang tua tadi, oh jangan dengan penyapu, dengan tangan. Dengan tangan. Waktu mau diambil dengan tangan, oh jangan dengan tanganmu itu, kamu pakai dengan serbanmu itu. Nah, ya ulama itu gak ada serban. Nah, dengan serbanmu, dengan keikhlasan hati Imam Ghazali, ketika mau dia ambil itu kotoran dengan serbannya, sudah cukup, pulanglah kamu. Nah, pelajaran selesai. Pelajaran artinya apa ibu-ibu? Bahwa Imam Al-Ghazali belajar tasawuf itu adalah dengan ditarbiyah oleh guru. Pelajaran itu tidak lama, sebentar. Kenapa? Karena gurunya ini tahu penyakit yang ada di dalam diri Imam Ghazali adalah serbannya. Ulama itu penyakitnya kesombongan. Ini yang ada di dalam diri Imam Ghazali. Maka ketika dia ingin mengambil itu, disitulah terlihat kepada Imam Ghazali bahwa kehinaan dirinya, kelemahan dirinya, sehingga selesailah pelajaran pendidikan ruhaniyah yang diberikan oleh guru. Maka harus berguru ibu-ibu.
Itu siapa namanya ulama tasawuf kita itu? Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab, beliau menjadi mursyid orang yang besar hari ini itu karena apa? Karena khidmat kepatuhannya kepada guru. Dalam cerita, dalam riwayat diterangkan, Syekh Abdul Wahab Rokan ini hampir setiap malam itu membersihkan WC gurunya itu dengan tangan. Setiap malam, setiap tengah malam dibersihkan dengan tangan. Kebetulan suatu hari lewatlah guru beliau itu, dilihatnya Syekh Abdul Wahab itu sedang membersihkan WC dengan tangan. Akhirnya kata gurunya, di tangan itulah nanti akan tunduk para ulama dan raja-raja. Artinya beliau menjadi panutan para ulama, panutan para raja-raja. Itu dengan khidmat kepatuhan kepada guru. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini MPTT, Tauhid Tauhid Tasawuf. Kita ada guru, kita ada mursyid, yaitu Abuya. Maka di dalam keberhasilan perjuangan Abuya ini, yang pertama yang kita yakini adalah bahwa sosok Abuya ini adalah seorang wali Allah, orang yang imannya kamil, orang yang mampu memperbaiki diri kita zahir dan batin. Kalau kita nggak yakin, nggak usah berguru. Nggak usah. Saya mau berobat, saya nggak yakin sama dokternya itu, nggak usah berobat. Cari yang kita yakini. Jadi syarat untuk supaya kita mendapatkan keberkahan dan limpahan guru itu harus kita yakini. Sosok Abuya ini adalah guru yang mampu untuk mendidik zahir dan batin. Idza ru'u, apabila kita melihatnya, kita teringat kepada Allah. Apabila hati kita lalai, terbangun. Apabila kita maksiat, kita mampu menghentikannya. Apabila kita hubbul dunia, kita menjadi hubbul akhirah, menjadi cinta kepada Allah. Ini sosok yang harus kita yakini. Kemudian kemana arah perjuangan MPTT ini kita bawa? Kemana arah perjuangan MPTT ini kita bawa? MPTT ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Abuya kepada kita, MPTT ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk supaya mengembalikan Islam itu kepada fitrah, untuk sebagai wujud kasih sayang kita kepada umat yang telah jauh daripada agama, kita kembalikan. Yang jauh daripada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Di dalam MPTT ini kita nggak cari kepentingan diri, nggak ada keuntungan diri sini, bukan mencari nama, bukan mencari jabatan, bukan mencari keuntungan, kemuliaan, mencari kehormatan atau lain-lain sebagainya, dan tidak melihat siapa kita. Mau kita ketua, mau kita wali, mau kita gubernur, mau kita simpatisan, mau kita jamaah biasa, kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat itu. Yang kita lihat bahwa diri kita ini adalah orang yang sedang dididik oleh Abuya. Orang yang dididik oleh Abuya. Kami hadir malam ini ibu-ibu. Kalau saya melihat diri saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Kata Abuya, kamu pergi ke Sumatera Utara. Ini pekerjaan yang paling berat menurut saya pada diri saya. Karena kenapa? Kalau saya tidak mampu untuk menyampaikan apa visi misi MPTT ini,
kemana arah perjuangan MPDT ini, apa tujuan Abuya, kemauan Abuya, yang diinginkan oleh Abuya di dalam perjuangan ini, maka kehadiran saya sudah salah daripada tujuannya. Maka inilah kepada kita pengurus, kita tidak ada kata lelah, tidak ada kata jenuh, kata bosan, putus asa untuk mengangkat ajaran ini, untuk mengembalikan agama Allah. Karena kata dalam makalah tadi, wa may yatawallallah wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah pemimpinnya, Rasul pemimpinnya, wali-wali Allah pemimpinnya, tentara-tentara Allah itu mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini yang sedang diperjuangkan oleh Abuya ini ilmu para wali-wali Allah, yang membantu Dugu Samuel, wali-wali Allah, yang membantu Ibu Hikmah, wali-wali Allah, yang membantu wali Nangronya itu adalah wali-wali Allah. Itu Syekh Abdul Qadir membantu kita, Syekh Junaid Baghdadi membantu kita. Makanya ketika kita berzikir itu, zikir yang kita amalkan itu adalah pengamalan para wali-wali Allah. Ruhaniyin mereka itu hadir bersama kita, hadir bersama kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya kita melihat kenapa perjuangan Abuya ini sekalipun rintangannya banyak, tantangannya berat, fitnah dan tuduhannya itu di mana-mana, tetapi ini tetap menjadi cahaya bagi umat. Kenapa? Siapa yang berdiri di belakang Abuya itu? Inilah ruhaniyin para wali-wali Allah. Jadi ini modal dasar bagi kita sebenarnya. Abuya telah menampakkan kaki beliau di kota Medan ini, di Sumatera Utara ini pertanda baik bahwa ruhaniyin para raja-raja yang ada di sini, ruhaniyin para wali-wali Allah di sini menginginkan supaya ajaran ketasawufan dan kesufian ini dikembalikan kembali di Sumatera Utara. Mungkin inilah sebagai gambaran awal bagi kita untuk ngobrol sufi. Mungkin dari penyampaian tadi mungkin ada tanggapan-tanggapan, pertanyaan-pertanyaan. Ini kita bukan hanya sekedar belajar, tetapi kita membangun misi dan visi perjuangan sebagaimana yang diciptakan Abuya. Karena Abuya mengatakan kepada kami, ilmu ini baru terasa manisnya jika diperjuangkan. Ilmu ini terasa manisnya jika diperjuangkan. Kalau hanya dengar, duduk, melakukan untuk diri kita saja, kemanisannya enggak terasa. Kemanisannya enggak terasa. Jadi harus diperjuangkan. Wallahu a'lam.